Selamat datang di podcast Publik Berbicara. Nah, sebelum kita masuk ke inti podcast hari ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu nggak sih teman-teman? Dengan saya sendiri di Kadevika Vijaya Utami dengan NIM 251 253 1015 dan rekan-rekan saya. Saya Nika Nur Tanggreni dengan NIM 251 253 1028. Saya Diputu Neina Radinka Utami dengan NIM 251 253 1007. Dan saya sendiri Niwari Siswa Dewi dengan NIM 251253 1006. Nah, karena kita semua udah perkenalan, hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih teman-teman, yang lagi hot, diomongin di mana-mana. Bahkan kita kerpok kemarin ada orang yang ngomongin ini juga loh. Ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak sih? Kunya dong, kunya. Aku sih nggak dapet clue apa-apa ya. Kok Desi tahu nggak tentang apa? Tentang sampah nggak sih? Bener banget. Kali ini kita bakal bahas topik tentang pengelolaan sampah di Bali, yang dimana ini tuh mencakup kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan juga dinamika kekuasaan pemerintah daerah. Yang dimana ini tuh termasuk ke dalam materi dari dasar-dasar ilmu politik, yaitu desentralisasi. Oh, kita juga bahas ini teman-teman, penutupan TPA Suwung. TPA Suwung. Bener Kok banget. aku jadi bingung ya? Kenapa tuh, Dwi? Kenapa TPA Suwung ini bisa jadi topik yang wow banget? Kira-kira kenapa tuh? Padahal kan ini ya, desentralisasi kan udah diterapin di Bali. Jadi harusnya pemerintah nih udah ada kerjaan masing-masing nih bakal ngurus sampah-sampah itu di mana. Tapi kenapa sampah lagi masalahnya? Sampah lagi, kayak udah buang gitu ya, ada yang Iya, ngeliat. Ya, karena TPA Suwung itu mau ditutup, Win. Iya, Jadi bener masyarakat tuh banget. bingung mau buang Gitu. sampah di mana gitu. Secara akademis ini tuh bukan sekedar lagi konflik kebijakan publik loh, tapi ini tuh udah termasuk konflik politis. Waduh. Yang makin dimana panas ya. ini tuh ada pemerintah daerah Bali, yaitu Bapak Gubernur kita, Pak Wayan Koster, itu pernah mengatakan sampah sendiri, urus sendiri. Nah, itu tuh salah satu bentuk desentralisasi pemerintah daerah Bali terkait pengelolaan sampah di Bali ya teman-teman. Tapi perkataan dari Bapak Gubernur kita nih menuaikan banyak banget argumen-argumen dari masyarakat, itu dari sisi pro dan juga kontra, yang dimana banyak dari masyarakat yang menilai bahwa pemerintah daerah Bali itu memiliki sifat sentralistik dalam mengambil sebuah keputusan. Menurut kalian gimana tuh? Tapi ya guys, sebenarnya kalau secara hukum di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sebenarnya TPA Suwung itu ilegal loh guys. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena TPA Suwung itu pakai sistem yang namanya open dumping. Kalian tahu nggak open dumping apa? Apa tuh pendamping? Ini Tahu nggak? apa nih? Tahu Apa nggak? nih? Open Apa dumping nih? itu ketika kalian buang sampah tapi sampahnya itu nggak diolah. Tapi kalau dilihat dari lapangannya sih situasinya cukup kompleks ya. Dan menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup di Bali juga hanya sekitar 30% yang mempunyai pengelolaan sampah mandiri. Dan sisanya tuh dan sisanya tuh masih bergantung ke TPA. Nah, jadi dengan adanya penutupan TPA Suwung ini tanpa pengganti yang baik seperti itu akan menimbulkan Masalah baru gitu ya? Iya, seperti menciptakan krisis sampah akut, dan itu tuh juga sudah sempat terjadi ya beberapa waktu lalu waktu uji coba penutupan sampah organik di TPA Suwung itu. Nah, jadi kita dapat simpulkan ya, mungkin ini bentuk kegagalan dari negara dalam menyediakan pelayanan publik atau dorongan untuk rakyat bergerak untuk berubah. Kayak berpartisipasi ya. Yes. Mendorong masyarakat untuk ikut berperan gitu ya istilahnya ya? Itu harus berikan kesadarannya untuk maju lebih baik. Nah, itu tuh bisa dilihat dari dua sudut pandang sih sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu sebagai state capacity problem, yang dimana kapasitas dari pemerintah yang menyiapkan fasilitasnya itu belum merata gitu, Belum memadai gitu ya? Masih terbatas berarti fasilitasnya ya? Iya, dan sudut pandang yang kedua itu dilihat dari political will, yang dimana menerapkan green governance. Namun, jika kebijakan ini masih belum mempunyai pendanaan yang memadai, sosialisasi yang aktif, itu tuh bisa jadi kebijakan yang simbolis tanpa adanya dampak nyata, teman-teman. Simbolis, jadi kayak ada kebijakannya aja tapi kita Iya. tuh nggak benar-benar menerapkan gitu ya berarti ya? Iya. Benar-benar. Tapi
Tapi ya guys, dari tadi kan kita udah bahas tentang pemerintahnya nih. Nah sekarang kalau kita ngomongin masyarakatnya, kalian tahu nggak sebenarnya partisipasi masyarakat di Bali dalam mengolah sampah tuh masih kecil banget loh guys. Kecil seberapa tuh? Nah tenang, aku ada datanya. Wah. Jadi berdasarkan data yang aku baca di penelitian Universitas Udayana tahun 2024, cuman ada 40% rumah tangga di Bali loh guys yang memilah-milah sampahnya. Oh, 40% Iya, guys dari jadi sedikit 100%. banget. Bahkan nggak ada setengah dari 100%. Bener. Oh. Jadi sebagian orang di Bali itu sekarang tuh mikirnya kayak, oh sampah nih kewajiban pemerintah. Jadi dia nggak ada kesadaran di dirinya sendiri untuk ngelola sampah itu gitu guys. Gimana tuh? Berarti di sini pemerintah tuh punya peranan yang besar ya. Jadi nggak cuma sebagai pengawas, tapi dia juga sebagai pengatur dan juga penyedia layanan kebijakan ini. Nah, pertanyaannya, para rakyat apa sih? Apa cuma jadi penonton ya dari semua masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini? Enggak lah Wi, kan kayak yang tadi aku bilang, masyarakat tuh punya peranan penting loh dalam mengolah sampah. Bener banget, seperti yang undang-undang sempat dibilang oleh Nena tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ini masyarakat itu memiliki peran yang penting terkait permasalahan pengelolaan sampah itu bukan cuma menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masyarakat juga punya peranan penting dalam mengelola sampah yang mereka hasilkan sendiri. Mereka tuh harus sadar akan sampah yang mereka hasilkan dan juga menyelesaikan apa yang mereka hasilkan. Sampai kapan sih kita mau menumpuk-numpuk sampah di TPA nggak terselesaikan gitu loh? Iya sih. Tapi ya guys, sebenarnya menurutku penutupan TPA Suwung ini bukan solusi yang tepat sih dan bukan solusi yang efektif. Karena coba kalian bayangin deh, ketika TPA Suwung ini diberitakan akan ditutup, itu kan ada himbauan dari pemerintah kalau misalnya masyarakat harus mengelola sampahnya sendiri. Otomatis kan itu kesannya kayak pemerintah tuh lepas tangan sama isu sampah yang ada. Bukannya nyelesain masalah yang ada, ngasih solusi yang jelas, tapi pemerintah malah ngasih masalah baru dan juga beban baru kepada masyarakat. Setuju banget tuh Nena. Kalau ngomongin soal penutupan TPA ini, saya nih masih menilai ya kalau ini tuh jangan deh, belum saatnya, belum siap nih di sini tuh dalam menutup TPA. Kenapa? Karena dari waktu pembatasan sampah kemarin, yaitu sampah organik yang sempat disinggung sama Desi tadi, yaitu pada tanggal 1 Agustus tahun 2025, yaitu kita membatasi sampah-sampah organik untuk dibuang di TPA tersebut. Namun yang terjadi malahan truk-truk di sana itu nggak bisa membuang sampah kemanapun karena di sana penuh, di tempat lain juga nggak ada tempat. Jadi Jadi macet bingung ya. gitu ya, Iya, harus makanya. kemana nih buang gitu. Nah, dari situ juga DPRD nih ingetin lagi kalau dengan adanya kebijakan ini tuh jangan malah mindahin masalah aja, tapi harus diselesaikan. Nah, ngomongin soal penutupan ini, penutupan TPA ini juga sempat diundur ya, yang harusnya 23 Desember malah jadi 28 Februari. Makin kelihatan kan ketidaksiapannya. Tapi kalau menurutku sih penutupan TPA Suwung ini salah satu langkah yang efektif ya diambil oleh pemerintah. Kenapa tuh? Kok kamu bisa bilang langkah efektif? Kenapa aku bisa bilang langkah efektif? Karena yang seperti kita lihat nih, kita ingat-ingat deh TPA Suwung itu bentuknya gimana. Itu udah kayak gunung sampah guys. Itu notabene sampah tuh udah sampai di tempat akhirnya mereka loh. Itu tuh kayak udah perjalanan terakhirnya mereka untuk mereka tuh diolah kembali gitu loh. Tapi itu tuh malah nggak terselesaikan. Mereka malah ditumpuk-tumpuk dan nggak ditindaklanjuti gitu. Itu malah jadi kayak menimbulkan masalah yang berlarut-larut tanpa gimana ya, solusi yang jelas gitu loh. Mereka harus diapain. Kalau jadi sampah kayaknya, aku harus ngapain nih? Udah, diam gini doang gitu. Iya, benar-benar. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Kok dianggurin nih? Iya, kok dianggurin nih? Aku diapain sih sekarang gitu? Iya. Benar banget tuh Vika. Nah, dari peran pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan gubernur untuk mengatasi penumpukan sampah ini, seperti peraturan pelarangan plastik sekali pakai, dan juga pengolahan sampah berbasis sumber, dan kebijakan pemerintah yang menekankan pemilahan,
pengomposan, daur ulang, tebel modern, dan juga pelarangan air minum dalam kemasan plastik seperti itu. Nah, itu ada peraturan yang beredar pun kesadaran masyarakat tuh masih belum sepenuhnya tumbuh itu loh. Dan masih tidak mau mengelola sampahnya sendiri, sehingga sampah yang sampai di TPA itu menggunung gitu jadinya, sampai 5.000 ton ya per hari ya. Wah, itu banyak banget sih. Maka dari itu pemerintah itu mengupayakan untuk masalah sampah ini diselesaikan dari hulu. Kita tuh didorong untuk menyelesaikan sampah agar bisa meminimalisir dan mengurangi jumlah sampah yang sampai di TPA nanti dengan membuatnya menjadi pupuk kompos atau membuat tembak modern seperti yang dibilang oleh Desi tadi gitu. Tapi emang pemerintah udah well prepare itu ya? Menurutku kayak masih kurang banget ya. Karena kebijakan ini akan dilaksanakan oleh masyarakat luas. Jadi menurutku pemerintah pasti sudah melakukan persiapan sematang mungkin. Contohnya dengan upaya sosialisasi, langsung turun-turun ke Banjar guys untuk mensosialisasikan terkait pengelolaan sampah yang baru ini. Itu tuh sebagai salah satu upaya untuk persiapan bagi masyarakat untuk menjalankan kebijakan yang baru ini. Pemerintah juga menyediakan fasilitas berupa alat dan bahan untuk mengelola sampah sendiri di rumah. Ini ya Vika. Nah, bukti dari yang kamu bilang tadi tuh belum ada nampaknya gitu ya. Kenapa? Karena masih banyak banget rakyat yang bingung nih. Dia bingung bagaimana nanti selanjutnya dia mengolah sampah dan nanti pembuangan sampah itu kemana. Karena apa? Ini karena salah pemerintah sendiri yang sosialisasinya belum merata. Jadi wajar aja kalau adaptasinya belum merata, belum cepat. Maka dari itu, dari kebijakan yang bagus ini harusnya kesiapannya harus lebih matang ya, agar nantinya implementasinya lebih merata. Bener. Dan juga menurutku selain bikin masyarakat tuh bingung sama panik, sebenarnya penutupan TPA Sung ini tuh nimbulin dampak negatif loh guys di berbagai sektor menurutku ya. Nah, coba kalian bayangin deh, seandainya TPA Sung ini udah ditutup total, terus solusi yang lain tuh belum jalan, otomatis kan masyarakat tuh jadi bingung buang kemana ya sampahnya. Nah, oleh karena itu pasti bakal ada oknum-oknum masyarakat yang bakal buang sampah sembarangan, ya nggak, Wi? Iya, bener. Contohnya tuh kayak misalnya dia tiba-tiba buang di pinggir taman, di jalan. pinggir jalan, Bahkan di sungai. Iya, kemarin aja aku lihat di Jalan Meradata sama Vika. Ya, kita emang sih iya. itu ada sampah yang ditumpuk di pinggir jalan. Itu di jembatan guys, di atas sungai. Nah, sekarang kalian bayangin Bali ini kan daerah pariwisata ya, banyak wisatawan. Kalau misalnya wisatawan lihat sampah-sampah itu, pasti minat wisatawan untuk datang ke Bali tuh makin menurun kan? Iya. Kalau disangkut pautin ke sektor ekonomi, otomatis kan ekonomi kita juga bakalan turun karena karena wisatawan nggak mau datang ke Bali karena apa? Bali kotor, nggak bagus, nggak Ngapain bersih. dia kesini kalau Itu, kotor ya? iya benar. Bener sih, tapi kalau menurutku pribadi ya, itu tuh balik lagi ke kesadaran masing-masing masyarakat. Pemerintah tuh sudah mengupayakan kebijakan agar mengurangi resiko-resiko yang tadi seperti dibilang Nena itu, sampah berkeliaran. Dengan kita mengolah sampah sendiri di rumah, dengan demikian sampah itu bisa berkurang di jalanan dan kita tuh bisa menjaga citra Bali yang bersih dan indah gitu ya. Nah, tapi kalau kesadaran masyarakat masih belum tumbuh ya kayak gitu, Bali tuh image Bali yang bersih dan indah itu jadi tercoreng gara-gara sampah yang dibuang sembarangan, gitu ya. ditumpuk-tumpuk gitu di jalanan tuh emang agak mengganggu mata sih ya. Iya sih. Jadi balik lagi kesadaran masing-masing, makanya pemerintah itu sudah mendorong dan mengupayakan sedemikian rupa untuk masalah sampah itu bisa terselesaikan begitu. Kita cuma perlu gerak aja ya di sini. Iya, gerak. Kita tuh harus sadar guys akan sampah yang kita hasilkan selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur kita. Iya. Masa kita menghasilkan sampah, orang lain yang disuruh ngurus? Harus dimulai dari diri sendiri. Iya, diri sendiri, bener banget. Nah, maka dari itu pengelolaan sampah tuh emang udah diatur dari pusat, tapi desentralisasi pemerintah daerah Bali terkait pengelolaan sampah di Bali itu dijalankan dengan kebijakan seperti ini, yaitu dengan pengelolaan sampah sendiri di rumah. Mungkin masyarakat itu masih merasa asing ya dengan kebijakan yang baru ini karena semuanya butuh adaptasi. Kita kan kalau melaksanakan atau melakukan hal yang baru, kita kan nggak bisa langsung beradaptasi gitu ya. Kita perlu jangka waktu biar kita terbiasa menjalankan hal tersebut gitu loh. Nah, hal ini tuh Bapak Menteri Lingkungan Hidup itu Pak Hanif Faisal juga mengatakan kebijakan seperti ini itu tidak lepas dari
tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengarahkan dan juga mengatur masyarakatnya dalam mengelola sampah di wilayahnya masing-masing. Begitu Iya. teman-teman. Berarti sekarang gimana pemerintah sama masyarakat Berkolaborasi untuk menjaga citra Bali Iya, yang benar. indah dan bersih dan juga mengelola sampah sendiri di Iya, rumah. benar. Ini kesadaran masing-masing ya guys. Jadi Ayo kita tumbuhkan kesadaran. Benar. kita nggak boleh ngandelin satu sisi aja. Ya, kita harus berkolaborasi guys. Pemerintah dan masyarakat Oke. punya peranan yang penting. Iya, benar. Nah, benar banget. Jadi inti dari podcast hari ini semuanya harus berkolaborasi dan harus ikut berperan. Nah, sekian podcast yang kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.